Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya pada pelatihan di Pinter Kemenang, dan saat ini saya mengikuti pelatihan tentang AI Masterclass Pinter Membuat Bahan Ajar. Dan setelah menyimak materi pada 3.2 etika penggunaan AI dalam penyusunan bahan ajar, selanjutnya mulai mengerjakan latihan. Ini nanti mungkin soalnya akan diacak, jadi ada beberapa yang ada dan ada beberapa yang harus dicari lagi ya. Nomor 1, kita hanya memasukkan prompt yang tidak mengandung data sensitif. Hal itu berarti kita sedang menerapkan prinsip A. Melindungi hak dan data pribadi. 2. Etika penggunaan AI dalam pembelajaran meliputi D. Integritas akademik, keamanan dan perlindungan data, kesetaraan dan akuntabilitas, dan dampak lingkungan pemanfaatan AI. 3. Salah satu peran bahan ajar bagi peserta didik adalah A. Membuat belajar lebih terarah sesuai kemampuan dan kemauan siswa. 4. Jika secara kritis mengidentifikasi bias yang dihasilkan oleh AI, artinya kita menerapkan prinsip A. Adil dan non-diskriminatif. 5. Aplikasi AI yang dapat menghasilkan keluaran berupa kombinasi dari teks, audio, dan gambar adalah B. GPT-4o. 6. Aplikasi Gen AI yang bisa dipakai Pak Hamim untuk menghasilkan keluaran berupa suara adalah B. Google Text to Speech, Podcastle, and Morph AI. 7. Rasa hormat sebagai integritas akademik dapat diwujudkan dalam bentuk D. Menerima masukan dengan sukarela. 8. Literasi AI secara umum adalah kemampuan untuk berdasarkan informasi yang diperoleh dari teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. A. Menganalisis, menilai, berinteraksi, dan membuat keputusan. 9. Bentuk bahan ajar cetak antara lain C. Handout, buku, modul, brosur, dan foto atau gambar. Kalau A, kesalahan ada di kaset, B, ada di CAI, dan D, kesalahannya ada di film, karena ini yang ditanyakan bahan ajar cetak. Terakhir, soal nomor 10 adalah mendukung dan mendorong transparansi merupakan bentuk integritas akademik. C. Kepercayaan. Baik, 10 soal selesai sudah. Yakin? Bismillah. 80. Baik, kita bisa mengulangi atau melanjutkan. Kita lanjutkan ke 3.3. Setelah menyimak materi 3.3 tentang pembuatan bahan ajar visual berbasis AI, selanjutnya mulai latihan. Nomor 1. Peta pemikiran yang tepat akan membuat masalah yang kompleks menjadi A. Sederhana. 2. Apa pengertian pembuatan bahan ajar? A. Proses merancang dan menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan untuk membantu siswa memahami konsep atau materi pelajaran tertentu. 3. Perintah apa yang dilakukan untuk mendapatkan peta pemikiran yang cepat dari Gitmind? A. Mengetik prompt. 4. Platform berbasis AI yang dirancang untuk mengubah konten apapun menjadi peta pikiran adalah B. Mapify. 5. Fitur utama platform Gitmind adalah D. Pemetaan pemikiran. 6. Salah satu manfaat penggunaan platform Gitmind adalah meningkatkan kreativitas, betul. Meningkatkan efisiensi, betul. Mendukung pembelajaran juga betul. C. Semua benar. 7. Dengan menggunakan peta pemikiran yang tepat, maka akan dapat meningkatkan A. Kreativitas. 8. Berikut adalah penggunaan platform Mapify dan berbagai industri kecuali D. Hiburan. 9. Apa itu pemetaan pikiran? B. Teknik yang digunakan untuk memvisualisasikan informasi, ide, atau konsep dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. 10. Langkah pertama untuk mendapatkan peta pemikiran yang efektif dan detail pada platform Mapify adalah D. Pengumpulan data.
Baik, 10 soal sudah selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3.4. Kita melanjutkan latihan 3.4 tentang pembuatan bahan ajar cetak berbasis AI. Selanjutnya mulai mengerjakan latihan. Nomor 1. Komponen apa yang perlu ditentukan untuk membuat prompt yang efektif? B. Format, peran, dan tugas. 2. Yang dimaksud dengan bahan ajar cetak adalah C. Bahan pembelajaran dalam bentuk kertas. 3. Komponen penting yang perlu disertakan dalam prompt untuk skenario pembelajaran adalah D. Persona, tugas, dan format. 4. Fungsi dari memberikan konteks pada prompt adalah B. Menyempurnakan akurasi respons chatbot. 5. Contoh bahan ajar cetak yang dapat dibuat menggunakan ChatGPT adalah A. Wall chart atau poster. 6. Modul pelatihan berbasis ChatGPT untuk guru dan dosen perlu memperhatikan konsep A. Andragogi. 7. Berikut ini yang termasuk contoh bahan ajar cetak kecuali B. Video pembelajaran. 8. Apa tujuan utama dari pembuatan bahan ajar cetak berbasis AI dalam pelatihan ini? B. Menggunakan AI untuk membuat bahan ajar interaktif dan menarik. 9. Mengapa ChatGPT dikatakan dapat beradaptasi dengan berbagai konteks? C. Karena dilatih dengan data teks yang sangat banyak. 10. Terakhir, langkah pertama dalam penggunaan ChatGPT adalah A. Membuat akun atau login. Baik, selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3.5. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk 3.5, yaitu latihan pada modul pembuatan bahan ajar interaktif berbasis AI. Soal nomor 1. Webpick lebih cocok digunakan untuk D. Presentasi statis yang menarik secara visual. 2. Gamma cocok digunakan untuk jenis presentasi yang seperti apa? Presentasi yang membutuhkan alur kompleks dan elemen yang responsif. A. 3. Apa yang perlu dilakukan setelah memilih template atau memulai proyek baru di Gamma? C. Mengunggah data atau konten yang diperlukan. 4. Apa yang harus dilakukan jika desain Webpick ingin digunakan untuk tujuan cetak? Yang pertama, mengunduh desain dalam resolusi tinggi yang sesuai, kemudian baru menggunakan format JPEG. Jadi, yang pertama adalah D. 5. Apa yang dimaksud dengan fitur desain responsif pada Gamma? B. Desain yang dapat disesuaikan dengan berbagai perangkat secara otomatis. 6. Apa fokus utama dari platform Gamma? D. Interaktivitas dan konten dinamis. 7. Fitur apa yang ditawarkan oleh Webpick untuk memudahkan pengguna dalam membuat desain? A. Antarmuka intuitif, template, elemen desain, dan fitur AI. 8. Bagaimana Webpick mempermudah kolaborasi dalam desain? B. Dengan membolehkan pengguna mengundang kolaborator untuk bekerja secara real time. 9. Elemen dinamis apa yang dapat diintegrasikan ke dalam konten di Webpick? D. Video, grafik, dan elemen interaktif. 10. Terakhir, apa keunggulan dari fitur kolaborasi dalam Webpick? D. Memungkinkan tim untuk bekerja bersama secara real time dalam proyek desain. Baik, 10 soal sudah selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Kita lanjutkan untuk latihan 3.7 tentang pembuatan bahan ajar video berbasis AI bagian 2. Selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Jika sobat pintar ingin menambahkan animasi masuk untuk teks, di mana bisa dilakukan? B. Teks template di CapCut.
2. Langkah pertama saat membuat naskah video adalah A. Menentukan tujuan video. 3. Anda ingin membuat bahan ajar video tentang sistem peredaran darah manusia. Jelaskan secara detail bagaimana Anda akan menerapkan berbagai alat AI dan teknik editing video untuk membuat video yang interaktif, informatif, dan mudah dipahami. Oke, kita cek. Gunakan ChatGPT untuk membuat naskah yang menarik. ttsfree.com untuk membuat salah. Kalau yang A, kesalahan pada TTS Free ini untuk animasi. Harusnya yang animasi karakter itu animate your voice for free. B dan C ini hampir sama ya. Jadi jangan terkecoh B dengan C ya. Ini hampir sama, perbedaannya hanya di sini. Animate your voice for free untuk membuat animasi objek, sedangkan yang C ini animate your voice for free untuk membuat animasi karakter. Perbedaannya hanya di animasi objek dengan animasi karakter. Yang betul adalah yang C, karena animate your voice for free untuk membuat animasi karakter. 4. Berapa karakter maksimal yang bisa dikonversi menjadi suara di TTS Free jika login? C. 2000 karakter. 5. Mengapa penting meninjau kembali video setelah mengedit? Pastinya untuk memastikan tidak ada kesalahan. C. 6. Anda telah membuat naskah video pembelajaran dan ingin menambahkan gambar animasi yang menarik. Jelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk membantu proses ini. Meminta ChatGPT untuk menemukan situs web yang menyediakan gambar animasi, oke. Meminta ChatGPT untuk menemukan gambar animasi yang sesuai dengan tema video, betul. Atau untuk membuat gambar animasi baru berdasarkan deskripsi yang Anda berikan. Jawaban semua benar, jadi C. Nomor 7. Jelaskan fungsi tombol convert di ttsfree.com. D. Untuk mengubah teks menjadi suara. 8. Apa pengertian bahan ajar video? B. Media pembelajaran yang menyajikan materi secara visual dan auditori. 9. Apa manfaat utama dari penggunaan avatar dalam video pembelajaran? C. Membuat video lebih interaktif. 10. Sebutkan salah satu alat AI yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan ajar video. Pastinya C. ChatGPT. Baik, 10 soal sudah, yakin, bismillah. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi review untuk mendapatkan atau download sertifikat pada pelatihan di Pintar Kemenak ini. Terima kasih Bapak Ibu, kita jumpa lagi pada pelatihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.